Apakah hanya aku saja yang baru mengetahui kalau ternyata Ibu Fatmawati bukanlah satu-satunya istri dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ternyata beliau memiliki 9 istri yang tercatat dalam sejarah. Namun ada satu istrinya yang tidak dicatat oleh sejarah, namun kisahnya terkenal. Hai semuanya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tragis yang menimpa salah satu istri Bapak Insinyur Soekarno, di mana istrinya tersebut adalah wanita yang berasal dari Jepang. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Dulu setelah Bapak Soekarno menjadi orang nomor 1 di Indonesia, beliau ini banyak melakukan aktivitas pemerintahan dengan berkunjung ke berbagai negara. Salah satu negara yang dikunjunginya adalah Jepang. Nah, saat itu beliau sedang mengunjungi Kyoto dan di sanalah dia bertemu dengan seorang perempuan berumur 25 tahun bernama Sakiko Kanase. Waktu itu Sakiko adalah seorang model dari sebuah perusahaan Jepang yang bernama Kinoshita Group. Pertemuan pertama mereka itu membuat Pak Soekarno jatuh hati pada Sakiko. Ya bisa dibilang itu adalah cinta pada pandangan pertama. Untungnya rasa suka Pak Soekarno kepada Sakiko itu disambut baik oleh wanita tersebut. Sehingga pada tahun 1958 mereka berdua memutuskan menikah di Hotel Daiichi, Kota Giza, Jepang. Setelah menikah, akhirnya Pak Soekarno memboyong istrinya tersebut pulang juga ke Indonesia, di mana di saat itu Sakiko sudah masuk Islam dan oleh Pak Soekarno dia diberikan nama Saliku Maisaro. Wah. Di Indonesia juga, Sakiko ini ditempatkan di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Namun, meskipun mereka ini sudah menikah, Sakiko dan Pak Soekarno jarang bertemu karena Pak Soekarno sibuk dengan urusan pemerintahan. Selain itu, beliau ini masih sering bolak-balik Indonesia-Jepang. Nah, kalian harus tahu nih kalau saat itu ada 2 buah perusahaan Jepang yang tengah bersaing untuk mendapatkan lobby bisnis dengan Pak Soekarno. Tujuan mereka adalah karena mereka ingin melakukan proyek pembangunan di Indonesia. Di mana 2 perusahaan ini adalah Kinoshita Group dan juga Tonichi Trading Company. Nah, di sini pasti kalian ingat kalau ternyata si Sakiko ini adalah model dari Kinoshita Group. Setelah mengetahui kalau Sakiko ini berhasil menikah dengan Pak Soekarno, akhirnya pemimpin dari Tonichi Trading Company pun melakukan aksinya, yaitu memperkenalkan Pak Soekarno dengan seorang perempuan cantik berumur 19 tahun bernama Naoko Nemoto. Pak Soekarno yang pertama kali bertemu dengan Naoko saat itu pun langsung jatuh hati untuk kedua kalinya. Bahkan nih, mereka pernah bertemu di Hotel Imperial sebanyak 2 kali sebelum Pak Soekarno pulang ke Indonesia. Meskipun Pak Soekarno sudah ada di Indonesia dan Naoko ada di Jepang, hubungan mereka ini tidak terputus teman-teman. Mereka berdua masih sering berkirim surat, dan yang terakhir adalah Pak Soekarno meminta Naoko untuk datang ke Indonesia. Nah, sampung jang hati mengundang untuk datang ke negaranya, tentunya Naoko mengiyakan. Sehingga pada tanggal 14 September tahun 1959, Naoko tiba di Indonesia. Namun ternyata, kedatangan Naoko ke Indonesia justru menyulut api cemburu di hati Sakiko Kanase. Mengetahui suami tercintanya menjalin hubungan dengan wanita senegaranya, membuat Sakiko patah sepatah-patahnya, teman-teman. Dia merasa kalau suaminya mencampakannya, apalagi ketika dia mengetahui kalau Naoko ini dijadikan wanita terfavorit di hati Pak Soekarno. Api cemburu yang ada di dalam hati Sakiko Kanase ini teman-teman sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Sehingga sekitar tanggal 30 September tahun 1959, Sakiko Kanase ditemukan tidak bernyawa di dalam toilet dalam kondisi urat nadinya yang telah terputus. Ya, betul sekali, Sakiko Kanase memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian hari itu bertepatan dengan Pak Soekarno dan Naoko tengah berkunjung ke Bali. Pak Soekarno yang mendengarkan kabar kalau istri tercintanya tersebut telah meninggal dunia itu kagetnya bukan main, teman-teman. Saat itu beliau sangat terpukul dan juga menangis. Selain itu, beliau juga memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan pemakaman terbaik untuk istrinya tersebut dan berpesan agar tidak tercium media. Akhirnya jenazah Sakiko Kanase dimakamkan di Blok P, Jakarta Selatan. Namun pada tahun 1970-an, kerangka tubuh Sakiko Kanase tersebut dipulangkan ke Jepang.
Itu lahir dari kisah istri Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang meninggal pada tahun 1959. Beliau ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Selanjutnya pada tahun 1962, Pak Soekarno ini menikahi Naoko Nemoto dan memberikannya nama Ratna Sari Dewi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. See you on the next story. Bye-bye.